sama seperti pembahasan tentang Tuhan yang ada di Super Sentai. Karena di Kamen Rider juga ada konsep-konsep sang pencipta yang berbeda-beda pada tiap serisnya. Dan biasanya hal itu tidak umum bahkan terkesan aneh, namun rata-rata terinspirasi dari konsepsi Tuhan yang sudah ada di dunia nyata. Hal ini menjadi sangat unik karena pandangan religius orang-orang Jepang sebagai kreator Kamen Rider tersebut memang sangat berbeda dengan orang-orang di Indonesia. Oleh karena itu, tidak masalah bagi mereka untuk menciptakan konsep Tuhan fiktif dalam segala sifatnya, entah itu baik atau jahat. Tuhan yang kita maksud di sini bisa sebagai dewa atau dewi atau apapun itu. Walaupun dalam keyakinan yang mungkin kita punya, konsepsi dewa dan Tuhan bisa sangat berbeda. Tapi coba kita kesampingkan itu semua, karena di Kamen Rider ini, mereka yang dianggap deity ini memiliki kemampuan yang setara dengan Tuhan ataupun dewa tadi, bahkan dipuja sebagaimana mestinya. Jadi bukan mereka yang mengaku sebagai Tuhan, misalnya King Dark yang ada di Kamen Rider X, ataupun Shindan Kurotoda yang ada di Kamen Rider X8. Bukan itu ya. Dan karena akan ada detail poin dalam list kita kali ini, maka diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 lebih Tuhan yang ada di Kamen Rider versi Tokuvex Indonesia. Okami no Otoko, Kamen Rider Stronger. Kita mulai dengan yang satu ini, di mana dalam serial Kamen Rider Stronger ada jenis dewa yang dipuja oleh kelompok musuhnya, di mana untuk ras monster serigala yang ada di serial ini, mereka memiliki sesosok dewa yang disebut sebagai Okami no Otoko atau Wolfman. Muncul pada episode ke-33, di mana General Wolf memuja sosok dewa Okami no Otoko ini lewat sebuah lukisan untuk mendapatkan kekuatan tertentu. Namun walaupun hanya berwujud lukisan, dewa serigala ini bisa berkomunikasi dan bahkan memberikannya kekuatan seperti yang kita sebutkan barusan tadi. Karena sebenarnya Okami no Otoko berada di dunia kegelapan dan hanya berkomunikasi lewat media lukisan tersebut. Oleh karena kemampuannya itulah, ia memerintahkan General Wolf untuk menculik anak-anak demi dikorbankan pada ritual bulan purnama. Dark banget ya, tapi memang itulah tipikal cerita Kamen Rider era Showa, di mana pengorbanan manusia untuk tujuan jahat pihak antagonis adalah hal biasa, bahkan eksplisit sekali ditunjukkan dalam seriesnya. Namun beruntungnya, rencana tersebut seperti biasa digagalkan oleh Stronger, yang juga berhasil menghancurkan General Wolf. Akan tetapi nasib Okami no Otoko tidak diketahui sampai setelah itu. Asumsi penonton mengatakan bahwa ia tetap berada di dunia kegelapan. Jadi bisa dibilang ini adalah sesosok dewa kegelapan atau iblis yang dipuja untuk ritual kejahatan. Namun penjabaran tentang itu semua sangat terbatas karena Okami no Otoko memang sangat minor secara kemunculan. Overlord, Theos, dan Promet, Kamen Rider Agito. Kita masuk ke awal era Heisei, karena di bagian awal kebangkitan series Kamen Rider pada era 2000-an dulu, mereka langsung memasukkan konsep mistikal lewat Kuga dan juga Agito. Yang keduanya punya kesinambungan secara cerita, dan di serial Agito ini, terdapat dua tokoh misterius, yang salah satu diantaranya memberikan kekuatan Rider bagi sang protagonis. Bahkan mereka adalah yang bertanggung jawab dalam penciptaan dunia ini, setidaknya dalam universe Agito. Keduanya disebut sebagai Overlord, di mana terdiri atas Promet yang berpakaian putih sebagai pihak yang baik. Kemudian ada Overlord Theos yang berada di pihak yang jahat. Walaupun di belakang layar, mereka tetap diperankan oleh aktor yang sama, di mana Overlord Theos melakukan banyak sekali kekejaman terhadap umat manusia di bumi, dan ditentang oleh Promet, sehingga menyebabkan pertikaian di antara mereka. Maka dari itu, Promet menghabiskan seluruh kekuatannya untuk diwariskan kepada manusia suatu saat nanti, sehingga jauh di masa depan akan ada manusia yang mendapatkan kekuatan tersebut sehingga mampu melampaui kemampuan Overlord Theos. Bahkan uniknya, Theos terlahir kembali pada era modern sebagai manusia dan melanjutkan rencana jahatnya. Hal ini mengadopsi konsepsi ketuhanan yang ada pada keyakinan agama-agama politeistik, khususnya yang ada di Asia, di mana Tuhan atau dewa akan mewujud dan juga turun ke bumi dalam bentuk manusia. Dan inilah yang membuat Agito sangat unik dalam konsepsi ceritanya, di mana diam-diam menyisipkan unsur religius walaupun disajikan secara metafora.
Monolith Kamen Rider Blade masih bicara soal antagonis, karena di Kamen Rider Blade ada sebuah monolith atau bangunan aneh yang menjadi sosok penting bagi jalan cerita serial ini. Karena seperti yang kamu tahu, monster yang menjadi lawan bagi rider yang ada di serial Blade disebut sebagai undead, di mana makhluk misterius tersebut ternyata sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan diciptakan oleh monolith tersebut yang mereka sebut sebagai master. Jadi seolah-olah monolith tersebut punya kesadaran dan mampu melakukan penciptaan layaknya seorang dewa. Bahkan undead diperintahkan untuk saling bertarung satu sama lain atas keinginan dari master monolith itu. Namun meskipun memiliki kekuatan setara dewa, benda misterius ini dimanfaatkan oleh Hiroshi Tennoji untuk tujuan-tujuan jahatnya. Jadi seolah manusia bisa memanfaatkan kekuatan dewa untuk berada di bawah perintahnya. Bahkan ketika sudah dinyatakan siapa pemenangnya, monolith ini melepaskan monster Darkrochi dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya untuk memusnahkan seluruh kehidupan yang ada di planet ini. Seolah-olah master monolith ini ingin sekali membentuk ulang kehidupan yang ada di bumi sesuai keinginannya. Bahkan di serial Kamen Rider Zi-O, monolith ini muncul sekali lagi untuk menghancurkan seluruh kehidupan di planet bumi setelah kekuatan Joker Undead dicuri oleh Another Blade. Presenter Kamen Rider Fourze berbeda dengan Tuhan yang ada pada list kali ini, karena tidak seperti yang kita sebutkan tadi bahwa tokoh ini sama sekali tidak pernah ditunjukkan wujudnya ataupun diperdengarkan suaranya, namun menjadi pihak yang sangat berpengaruh pada cerita Kamen Rider Fourze ini. Kenapa? Karena dia adalah penyebab munculnya konflik di sini. Singkatnya seperti ini, presenter adalah sebutan bagi ras alien misterius yang mengelilingi alam semesta dan juga menyebarkan core switch untuk mempelajari kehidupan yang ada di suatu planet. Dan presenter dianggap sebagai ras misterius yang sangat cerdas sehingga bisa berkomunikasi dengan beberapa orang yang ada di bumi. Salah satunya adalah Yuki Jojima yang berada pada pihak Kamen Rider Club, dan juga Mitsuaki Gamo, sang mayor antagonis, di mana pada masa kecilnya Gamo bisa berkomunikasi dengan suara misterius dari luar angkasa, bahkan berjanji untuk bertemu dengan sumber suara tersebut suatu saat nanti. Karena itulah ia bersama dengan Profesor Utahoshi melakukan misi keluar angkasa dan menciptakan metodenya masing-masing untuk bisa bertemu dengan presenter. Namun karena perbedaan misi, keduanya kemudian saling bermusuhan. Meskipun presenter tetap berada dalam pihak yang netral, tidak jahat dan juga tidak baik. Meskipun ia dianggap sebagai ras alien super cerdas yang misterius, namun secara teori, presenter bisa saja sebuah perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Karena presenter memiliki kemampuan untuk menciptakan core switch yang bisa berubah menjadi makhluk hidup setara manusia. Dan kemampuan tersebut benar-benar setingkat dengan Tuhan atau dewa. Bahkan istilah presenter sendiri hanyalah sebutan oleh para saintis dan juga orang-orang yang ada di planet bumi. Jadi apakah presenter itu Tuhan atau bukan? Silakan tentukan sendiri. Overlord Invest Kamen Rider Gaim. Nah, kalau yang satu ini mengandung banyak sekali metafora yang terinspirasi dari kitab-kitab agama monoteis seperti Yahudi, Islam, dan juga Kristen. Karena di serial yang meskipun awalnya bertema dancer jalanan ini, namun selebihnya mengandung sebuah makna yang dekat dengan kisah-kisah religius. Karena ada kisah tentang buah terlarang yang terinspirasi dari kisah awal penciptaan manusia berdasarkan kitab Genesis atau kitab Kejadian. Maka contoh Tuhan atau dewa yang ada di serial ini adalah Overlord of Invest, di mana makhluk ini secara teori merupakan ras alien dari planet lain, di mana hutan Helheim adalah planet yang dimaksud, namun memiliki kekuatan transendental yang setara dengan Tuhan atau dewa. Namun sayangnya, Overlord di sini berada dalam pihak yang jahat karena ingin menguasai planet bumi. Dan Overlord yang muncul di serial ini sebenarnya lebih dari satu pihak dalam masing-masing periode secara bergantian, selama orang tersebut memiliki atau memakan buah terlarang. Dan oleh karena itulah, manusia di bumi khususnya para Kamen Rider saling memperebutkan buah terlarang itu. Sebab dengan benda tersebut, makhluk apapun bisa memiliki kekuatan setara dengan Overlord, yang dalam artian bisa menjadi Tuhan dan bisa membentuk ulang kehidupan dunia sesuka hatinya. Hal ini sama dengan kisah Adam dan Hawa di Taman Eden yang memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan. Lantaran buah tersebut bisa membuat mereka setara dengan Tuhan. Oleh karena itulah, kisah dancer jalanan di serial Gaim berujung seperti kisah Adam dan Hawa pada akhir seriesnya.
Gamaizer dan Great Eye, Kamen Rider Ghost, dan sama halnya dengan kasus berikut, karena di serial Ghost ada sekelompok dewa yang berjumlah 15 yang disebut sebagai Gamaizer. Gamaizer ini adalah kelompok dewa pelindung dunia Gama selama berabad-abad dan berbentuk seperti pilar-pilar suci yang disembah oleh bangsa kerajaan Gama. Gamaizer diciptakan oleh Idit untuk mencegah kekuatan dari Great Eye agar tidak digunakan secara terus-menerus. Kekuatan-kekuatan itu pada dasarnya merupakan sumber kehidupan bagi bangsa Gama. Dan singkatnya, baik Gamaizer dan juga Great Eye berada dalam pihak antagonis karena dimanfaatkan untuk tujuan jahat mereka. Salah satunya dalam proyek Demia untuk tujuan memurnikan dunia manusia demi kelangsungan kehidupan ras Gama. Seperti halnya Great Eye yang bertanggung jawab atas penciptaan 15 ikon pahlawan legendaris yang digunakan oleh para Kamen Rider yang ada di sini. Jadi tanpa adanya Great Eye, maka ikon yang biasa digunakan oleh Kamen Rider Ghost dan juga yang lainnya tidak akan bisa berfungsi. Bahkan meskipun konsepnya diciptakan oleh entitas lain, keduanya bisa mewujud sebagai manusia yang konsepnya mirip seperti agama-agama politeistik Asia. Dan ini setara dengan kekuatan dewa atau Tuhan karena mereka dipuja atas kekuatan, pengetahuan, dan juga keselamatan yang mereka tawarkan. Dan sekali lagi, bahkan Tuhan atau dewa pun dimanfaatkan demi nafsu duniawi para pengikutnya, seakan sebagai sebuah metafora tentang kehidupan manusia di zaman sekarang. Goddess of Genesis, Kamen Rider Geats, dan yang terakhir sejauh ini adalah Dewi yang sangat berpengaruh dalam cerita Kamen Rider Geats, dimana seperti yang kita tahu bahwa tokoh utama di serial ini bernama Ace Ukyo merupakan pria misterius peserta Desire Grand Prix yang berambisi untuk selalu menang dalam permainan tersebut, dimana buat yang belum tahu bahwa Desire Grand Prix merupakan permainan berbahaya, dimana peserta yang memenangkannya akan mendapat hadiah berupa keinginannya akan terkabul. Dalam artian, mereka bisa membentuk ulang realitas sesuai keinginannya. Dan Ace Ukyo di sini hanya ingin bisa bertemu dengan sang ibu yang telah hilang. Walaupun ternyata ibu yang ia cari adalah sang dewi itu sendiri yang bernama Mitsume. Karena Ace merupakan putra dari Sosei no Megami atau Goddess of Genesis yang diturunkan ke bumi karena suatu alasan. Bahkan Ace sudah hidup selama ribuan tahun dalam ribuan kehidupan yang berbeda-beda di berbagai bangsa yang berbeda. Artinya, ia telah mati dan terlahir kembali berkali-kali selama ribuan tahun tersebut, namun tetap dalam ingatan masa lalunya tentang sang ibu yang ia cari. Jadi seperti metafora anak Tuhan yang mewujud sebagai manusia dalam agama Kristen, namun digabungkan dengan konsepsi reinkarnasi dalam agama-agama politeistik. Bahkan yang lebih parah lagi, Desire Grand Prix memanfaatkan kekuatan Mitsume selama bertahun-tahun sebagai rewards bagi pemenang permainan yang mereka selenggarakan. Bahkan setelah Mitsume hancur, kekuatan itu kemudian dipegang oleh Ace Ukyo sebagai dewa pencipta yang baru. Sekian dari Tokufax Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufax lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.